Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat jamaah asar yang kami hormati, kalaulah kita ibaratkan agama Islam ini ibarat sebuah bola yang bulat, kemudian kita belah dua, tentu sebelah akan disebut dengan hablum minallah dan sebelah lagi hablum minannas. Artinya bahwa agama Islam itu mengatur hubungan kita dengan Allah Khalik Sang Pencipta dan mengatur hubungan sesama manusia. Kemudian tentu nanti masuk mengatur hubungan dengan alam sekitar. Oleh karenanya kajian-kajian dalam Islam itu adalah bagaimana manusia itu benar-benar menjadi manusia sempurna, yang menjadi ukurannya adalah kedekatan dengan Allah dan kedekatan sesama manusia. Kita tidak bisa untuk menyatakan seseorang itu sudah sempurna, menjadi insan kamil, bila dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala masih bermasalah, belum dekat, masih jarak, atau biasa-biasa saja. Dan tentu juga termasuk memiliki kejauhan dan tidak ada kedekatan sesama manusia. Maka Islam mengatur keduanya, hablum minallah wa hablum minannas. Lalu apa yang menjadi ukuran ataupun apa upaya yang dapat kita lakukan agar kedua hubungan ini menjadi lancar, menjadi maksimal sesuai dengan yang diinginkan? Maka ukuran seseorang bila hablum minallahnya itu memang sudah maksimal, sudah baik, ukurannya adalah sholat. Bagaimanapun dia mengatakan dekat dengan Allah, tapi kalau sholatnya masih lenggar, yang 5 waktu masih kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak, maka itu adalah sebuah kebohongan. Maka dalam konteks ini Nabi kita Muhammad SAW menyatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Yang membedakan antara orang kafir dengan orang Islam itu adalah sholat. Jadi sholat adalah ukuran utama dekatnya seseorang dengan Allah atau tidak. Dalam Islam ada ibadah tahunan namanya, ada ibadah bulanan, mingguan, ada ibadah harian. Nah, haji tentu kita sebut dengan ibadah tahunan, itu sekali dalam setahun. Termasuklah ibadah Ramadan, puasa Ramadan itu tahunan. Tapi ada juga ibadah mingguan seperti sholat Jumat bagi kita kaum muslim, itu ibadah mingguan. Tapi ada ibadah yang bersifat harian, tiada hari tanpa ibadah itu. Itulah sholat 5 waktu. Kenapa sholat 5 waktu itu harus harian, setiap hari, setiap waktu? Karena memang kedekatan kita kepada Allah itu harus setiap saat. Makanya seorang ulama Indonesia, beliau namanya Latif Rusli, asalnya Aceh tapi menuntut ilmu di Sumatera Barat, di Padang Panjang, tepatnya di Padang Panjang, itu mengarang sebuah buku yang dia sebut dengan Ruhus Sholat, Roh Sholat. Nah, dia menyebutkan bahwa sholat itu ada yang mati, sholat itu ada yang hidup. Nah, sholat yang mati, sholat yang hanya jasad saja, rohnya tidak ada. Nah, sholat kalau hanya jasad saja, rohnya tidak ada, berarti sholatnya mati. Nah, kalau sholatnya mati, sholat itu tidak bisa bekerja. Apakah kerja sholat? Kerja sholat itu tanha anil fasya wal munkar.
mencegah orang yang mengerjakannya dari pekerjaan keji dan munkar. Garis miringnya dekat dengan Allah. Nah, kenapa sholatnya bisa mati? Karena sholat tidak punya roh. Nah, Pak Latif Rusdi menyebutkan jasad sholat itulah dia akwal wa af'al, yang kita baca dan yang kita gerakkan, rukuk, sujud, duduk dan sebagainya. Sedangkan yang kita baca itu adalah bacaan-bacaan. Bacaan dan gerakan itu adalah jasad sholat. Jadi kalau sholatnya kita andalkan bacaannya lengkap, gerakannya tepat, kalau hanya itu baru jasad sholat. Anak kecil bisa. Tapi ada roh sholat. Apa itu roh sholat? Nah, roh sholat ini kata beliau ada dua, khusyuk dan ikhlas. Khusyuk dan ikhlas. Khusyuk dalam artian sederhana, di waktu melaksanakan sholat tidak ada kecuali hanya lillahi ta'ala, hanya ingatan kepada Allah. Kita tidak akan melaksanakan sholat kecuali kita ingat kepada Allah dalam sholat. Ingat yang lain tapi tidak peduli. Lalu bagaimana dengan ikhlas? Tidak akan mengerjakan sholat itu kecuali karena Allah. Maka ukuran yang paling tepat untuk ikhlas itu adalah seseorang sholat dia dakek narami, dia dakek nalana, sholatnya tetap saranca itu tingkat ikhlas lebih tinggi. Tapi kalau tingkat sholatnya masih berbeda, ada kayak narami jodoh 20 orang, itu ikhlasnya masih dipertanyakan. Nah, orang yang sudah lengkap roh dan jasad sholatnya, dan sholat itu dilaksanakan secara rutin sesuai dengan perintah agama, otomatis dia akan menjadi dekat dengan Allah. Hablum minallahnya itu menjadi baik. Jadi dengan sholat. Lalu bagaimana dengan hablum minan nas? Nah, kaum muslimin dan muslimat jamaah asar yang kami hormati, seseorang itu sempurna imannya, sempurna Islamnya kalau dia memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Sebab dikatakan belum sempurna iman seseorang sebelum orang itu mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai diri sendiri. La yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Belum dikatakan sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Sebelum ia membela saudaranya sebagaimana ia membela dirinya sendiri. Lalu apa ukuran hablum minan nas? Nah, ini dia ukuran hablum minan nas. Ukuran hablum minan nas itu adalah sedekah, kepedulian sosial. Sejauh mana ia telah memikirkan orang-orang yang patut dibantu sebagaimana ia memikirkan dirinya sendiri. Kaum muslimin dan muslimat yang terhormat, ada zaman dulu namanya seorang Abu Hisham. Selama 21 tahun tidak berhenti sholat malam atau sholat tahajud. Satu kali pas tahun yang ke-21, pada satu saat dia berwudu, ada satu sosok yang dilihat di pinggir sumurnya. Lalu dia tanya, "Tuhan siapa?" "Saya malaikat." "Ada apa Tuhan menemui saya?" "Saya diperintah oleh Allah untuk menemui Tuhan Abu Hisham." Nah, selesai berwudu terjadi dialog. "Kenapa saya harus ditemui?" "Karena Allah memerintah saya menemui Tuhan." Lalu Abu Hisham bertanya, "Itu kitab yang Tuhan pegang itu apa?" "Ada kitab tebal tangan kanan malaikat." Nah, ini adalah catatan orang-orang yang dekat dengan Allah dan calon masuk surga. Abu Hisham teringat dia 21 tahun tidak pernah berhenti sholat malam. "Boleh tak saya minta izin? Tolong lihat ada nama saya di dalam." "Baik, saya akan lihat." Maka dilihatlah berlebar sampai habis. "Tuhan, nama Tuhan tak ada." "Saya tak yakin nama saya tak ada." "Coba ulang lagi." Dipasangnya malaikat kaum ulang mencelik perlebar sampai terakhir memang benar-benar nama Tuhan tidak ada. Tidak ada nama saya, tidak ada. Maka Abu Hisham pingsan. Sangat kecewa karena sudah 21 tahun sholat malam. Nah, setelah dia siuman, Abu Hisham bertanya, "Wahai Tuhan malaikat, kenapa nama saya tidak tertulis sebagai calon surga? Padahal saya sudah 21 tahun sholat malam tidak pernah berhenti, belum lagi amal ibadah yang lain." Maka malaikat menjelaskan, "Aku sebenarnya sudah tahu kau itu sholat 21 tahun sholat malam tak pernah berhenti.
aku sudah tahu. Dan Tuhan tidak pernah memerintahkan kepadaku mencatat namamu di dalam kitab ini sebagai calon surga. Aku juga tercengang, aku juga bingung. Aku bertanya kepada Tuhan, kenapa namamu tidak ada di sini? Lalu Tuhan menjawab. Apa jawaban Tuhan? Memang kau sudah sholat 21 tahun sholat malam tidak berhenti, apalagi sholat yang 5 waktu. Tapi ada 2 kesalahan. Pertama, orang miskin yang tinggal di sekeliling rumahmu biarkan saja, dan kau tidak pernah dalam hidup mempedulikan anak yatim walaupun kau rajin sholat. Jadi artinya adalah kepedulian sosial. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, sebenarnya yang menjadi lokus kita adalah kalau ibadah sholat memang titik tekannya adalah nafsi diri kita dengan Allah. Ibadah puasa kita dengan Allah. Ibadah haji kita dengan Allah. Tapi ada satu jenis ibadah ketika kita melaksanakan ibadah itu tabau rembeh kaduanya hablum minallah yo hablum minanas yo. Apakah ibadah itu? Itulah ibadah korban. Hari ini kita lihat rata-rata di Sumatera Barat 3 jutaan. Lebih sedikit kurang sedikit 3 juta. Uang 3 juta itu bukan jumlah yang sedikit. Apalagi bagi saudara-saudara kita tertentu itu jumlah cukup banyak. Kalaulah tidak berdasarkan iman dan kedekatan kepada Allah, pastilah orang itu tidak akan mendaftarkan diri jadi peserta korban. Baralai bajunya tuh, barabutia barisnya tuh. Apalagi kalau dibeli kerupuk, barabuah kerupuknya. Tapi bila berdasarkan kepada iman dan kedekatan kepada Allah, alung kamanga piti 3 juta dibanding dengan menyerahkan nyawa ketika Ismail dengan Ibrahim membuat ibadah korban terpadu. Belum angkat. Maka orang yang dekat dengan Allah ringan saja. Bahkan Bapak Ibu sekalian, tempoh hari viral di media sosial seorang bapak mengiring kambing ke Masjid Istiqlal, minta kepada panitia korban tolong sembelihkan korban Abu. Disembelih, dibagikan dagingnya, kemudian diwawancara oleh TV. Ternyata sudah 6 tahun bakacio cuma dapat beli kambing dia. Kira-kira apa yang mendorong dia untuk bakacio dapat korban? Kemudian wak ragu akan ada doa wak. Tapi alun bantu itu mana ibu awak barangkali tidak ikut kita, malu kita kepada bapak tadi. Nah, lalu apa yang mendorongnya? Tidak ada yang mendorong kecuali taqarrub ilallah, karena ingin dekat kepada Allah. Aduh. Kemudian kenapa ibadah korban itu hablum minallah sekalian hablum minanas? Karena ibadah korban menyembelih itu tidak akan jadi kalau tidak ada manusia banyak. Karena dagingnya dibagi. Dagingnya itu dibagi. Coba bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, kalau mungkin bagi kita yang hidupnya cukup memadai, makan daging biasa, tiap sebentar ke simpang raya, tiap sebentar di traktir kawan. Tapi ada saudara-saudara kita tertentu, yo mana antah raso dapi ari dapi daging, antara perasa dibagikan cuma-cuma begitu saja. Walaupun dalam agama kita sesungguhnya daging korban itu boleh kepada miskin, boleh kepada kaya. Tetapi ulama tetap sepakat mulai dari bawah. Sehingga kalau daging tak sadang tetap Pak Wali Kota tak dapat gitu. Tak ada rete ke bawah, tetap dari bawah. Jadi ibadah korban sekali kita melaksanakan ibadah langsung hablum minallah, ada hablum minannasnya sekali. Rasa kepedulian sosial. Sehingga kalau beliau Buya Hamka menjawab, ikut menjadi peserta korban itu adalah tajdidul iman, memperbarui iman. Sampai beliau menyebutkan kenapa ibadah korban itu dari raya Idul Adha, dan dari raya Idul Adha itu adalah di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah bulan yang ke-12, agar Muharram periode tahun berikutnya kita memiliki iman yang baru, kita memiliki semangat yang baru, rasa kepedulian sosial yang baru, dekat dengan Allah yang baru pula, hablum minannas yang baru,
hablum minallah yang baru. Karena kelihatannya dari hari ke hari, dari zaman ke zaman, sesuai dengan perkembangan masa dan hiruk pikuk kompetisi kehidupan, agaknya iman, amal makin lama makin kita butuhkan. Bukan makin tidak kita butuhkan, makin kita butuhkan. Karena satu-satunya alat kendali yang akan bisa menyelamatkan kita dari huru hara dunia yang makin pekat dan gelap ini hanyalah agama. Semoga apa yang disampaikan akan ada manfaatnya untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.